sekarang ini adalah tanggal 27 Oktober 2021, ini minggu ke-10 ya. Nah, kita kembali ke time shifting. Kalau di sini adalah bentuk sinyal yang tidak tergeser, X fungsi T. Nah, untuk sinyal yang tergeser itu kan ada dua. Kita kenal ada yang delay dan advance. Yang delay itu minus, misalkan sebesar T0. Kalau advance, sinyalnya itu maju sebesar plus T0 ya. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk sinyal yang tidak terdelay itu seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kita punya deret Fourier untuk yang terdelay, tinggal kita ganti kan T-nya sebagai T minus T0 atau T plus 0 kalau tergantung sinyal kita. Nah, bentuk yang seperti ini kalau kita coba breakdown, kita bisa melihat korelasi dengan sinyal yang tidak tergeser atau tidak tershifting itu menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini sama berarti dari bentuk ini yang sebelah kiri X besar K dikali E pangkat minus J K omega 0 T0 itu adalah koefisien Fouriernya, atau ini X besar K dikali E pangkat J K omega 0 T0 itu adalah koefisien Fourier, tergantung dari sinyalnya apakah dia tergeser, delay atau advance. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa koefisien Fourier yang sebelumnya itu adalah XK yang tidak tergeser kan, eksponen koefisien Fourier dari X besar K-nya itu adalah XT, ini berhubungan dengan XT. Tapi kalau misalkan tergeser, dia menjadi X besar K dikali E pangkat ya minus atau plus dari JK omega 0 T0. Itu berkaitan dengan sinyal yang tergeser, baik itu delay atau advance ini. Nah, dari bentuk ini kita melihat bahwa magnitudo dari transformasi Fourier kita itu sama, tetapi akan memiliki fasa yang berbeda, sebagaimana ilustrasi pergeseran fasa yang sudah kita tunjukkan di pertemuan awal. Nah, dari sini adalah ilustrasi yang baik bagaimana kita bisa melihat ya definisi ketika kita membaca ada koefisien Fourier XK dan magnitudo. Di sini dilihat ada kurung lurus dari X atau nilai absolut dari X besar K ini. Nah, tentu saja untuk memahami magnitudonya bernilai sama, kita perlu melihat definisi dari perhitungan magnitudo seperti ini. Ya. Intinya ini kita ingin melihat bahwa pertama dari properti time shifting di deret Fourier kita ini nanti berhubungan dengan pergeseran fasa atau fasanya akan berubah, berbeda. Yang kedua, di sini kita melihat magnitudonya sama, yang mana magnitudo itu secara matematis dan secara definisi dengan koefisien Fourier itu berbeda meskipun bentuknya mirip, ya kan? Ini magnitudo dan ini adalah koefisien. Nah, kalau tadi pada domain time, sekarang pada domain frekuensi. Jadi kalau pada domain frekuensi ini salah satu line spektranya ya dalam bentuk discrete plot. Nah, bentuk discrete plot ini menjadi penting karena kita berhubungan dengan sinyal periodik atau kontinu atau sinyal yang sangat ideal ya, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan juga biasanya spesifik terkait dengan frekuensinya. Contohnya misalkan dari deret Fourier ini frekuensinya misalkan kelipatan dari n omega t dari frekuensi harmoniknya itu ada yang berharga 4/pi begitu ya pada komponen Bn, atau ya ini dalam bentuk trigonometri misalkan ya plotnya, atau misalnya nilai 0 pada komponen n kelipatan dari frekuensi dasarnya, dan kemudian muncul lagi pada kelipatan 3, kelipatan 5 dan seterusnya. Jadi di sini bentuknya plotnya discrete. Jadi di sini frekuensinya spesifik. Sebagaimana kalau kita melihat ilustrasi di sinyal periodik yang ideal seperti ini, ya kita bisa menentukan bahwa ini frekuensinya tertentu, misalkan entah frekuensinya 10 Hz misalkan atau berapa pi begitu ya. Jadi makanya bentuknya plotnya discrete. Nah, dari bentuk ini kita perlu memahami karakter atau properti ya dari deret Fourier pada domain frekuensi. Nah,
karena frekuensi shifting kita itu nanti ketika kita coba hubungkan itu nanti berhubungan dengan sinyal termodulasi. Jadi ilustrasinya adalah jika suatu sinyal periodik kita X fungsi T seperti sinusoidal tadi itu dikalikan dengan suatu eksponensial kompleks dengan frekuensi omega 1 misalkan, maka kita akan mendapatkan istilahnya sinyal termodulasi Y fungsi T. Jadi kalau kita kalikan XT-nya dengan eksponensial kompleks E pangkat J omega 1T, berarti ini frekuensinya omega 1, maka kita sebutnya ini sebagai YT adalah sinyal termodulasi dari input kita. Nah, pada domain atau pada deret Fourier-nya kita melihat sigmanya menjadi seperti ini. Tinggal ada perubahan pada frekuensi yang sebelumnya omega 0 ya di sini. Nah, ini menjadi omega 0K ditambah omega 1, ya kan? Jadi kalau time-nya tidak bergeser kan, time-nya tidak bergeser, tetapi frekuensinya ini ada pergeseran. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi